Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim atau majlis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Sehat semua dah? Sehat ya? Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Nah, itu kan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat zahiran wa batinan ya. Sehat zahir maupun sehat batin. Makanya sehat walafiat. Sehat, kalau cuma sehat doang itu namanya berarti sehat zahirnya. Kalau al-afiyah berarti sehat batinnya juga. Makanya sehat walafiat. Maka yang kita harapkan kita bisa sehat zahir dan sehat batin kita. Kalau sehat zahir, barangkali banyak orang yang sehat, badannya sehat, gitu kan? Tapi banyak juga yang merasa kalau batin kita itu nggak sehat, batin kita itu sakit, ya. Banyak orang yang tubuhnya kuat tapi tidak mampu jalan untuk ke masjid, ke mushola. Itu kan berarti termasuk orang yang batinnya sehat, batinnya tidak sehat. Ini banyak ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah biqaulil hamdulillah, pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir, kita bisa sholat berjamaah, dan kita duduk-duduk untuk ngobrol ya. Ngopi namanya nih, ngobrol perkara iman. Nah, ini namanya ngopi. Jadi ngopi, ngobrol perkara iman. Ya, jadi kopinya berarti kopi batinan. Jadi ya, ngopi, ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Karena salah satu yang akan menolong diri kita ketika kita sudah tiada adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah itu ya. Makanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ini kita mohon kepada Allah setiap hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau subuh itu kita jangan ketinggalan doa itu. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban kafian ya mubarakan katsiran. Itu doanya itu. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku dengan bahasanya ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang diterima, berikan rizki yang halal, yang baik, yang manfaat, kalau bisa juga banyak. Nah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita malam ini kita thalabul ilmi, kita akan meneruskan pembahasan yaitu tentang adabi qadha'il hajat. Ya, adabi qadha'il hajat, yaitu adab atau apa namanya, tata krama ya, bahasa kitanya tata krama ya, ketika kita membuang hajat, membuang air besar ataupun air kecil. Nah ini ya. Baik, mari kita masuk kepada hadis yang selanjutnya ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata beliau berkata laqad nahana, dia menyampaikan laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencegah kepada kami untuk apa? An nastaqbilal qiblati bi ghaitin aw baulin. Rasulullah mencegah kepada kita untuk tidak menghadap kiblat
Untuk ya, jadi ketika kita menghadap kiblat dalam hajat besar ataupun kecil, maka tidak dianjurkan. Ya, jadi kemarin yang pertanyaan ya, Pak Renadi ya. Jadi Rasulullah mencegah agar kita ketika membuang air besar ataupun air kecil, maka tidak dianjurkan menghadap ke kiblat, ya kan? Kenapa? Ya, nih. Karena kiblat itu ya arahnya ketika kita untuk menghadap kiblat itu untuk sholat, ya, untuk sholat, maka kita tidak dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Kalau kiblat itu berarti tidak ke barat, ya, berarti agak nyerong dikit, ya, agak nyerong ke kanan, ya, mungkin 35 derajat, ya, 35 derajat, nah itu ya. Ini yang pertama bahwa Rasulullah SAW mencegah kepada kita. Yang pertama adalah tidak boleh ketika kita buang hajat itu menghadap ke kiblat, ya, baik hajat besar maupun hajat kecil. Au an-nastanji bil yamin, ya. Kemudian mencegah kepada kita untuk tidak beristinja, ya, cebok, ya, membersihkan itu dengan tangan kanan. Nggak boleh. Maka Rasulullah mencegah, ya. Karena tangan kanan itu biasanya untuk makan, gitu kan, untuk salaman, itu ya. Jadi Jadi Rasulullah SAW tidak menganjurkan, bahkan mencegah kepada kita beristinja dengan tangan kanan. Bahkan Rasulullah kemarin di hadis yang kemarin saya sampaikan, bahwa Rasulullah menganjurkan ketika kita beristinja harus dengan tangan kiri, ya kan. Bahkan seorang laki-laki ketika memegang kemaluannya itu harus dengan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan, gitu ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW au an-nastanji bi aqalli min salasi ahjar. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga mencegah ketika kita beristinja itu dengan batu kurang dari 3, ya, kurang dari 3, berarti minimal 3. Jadi minimal 3. Jadi kalau 2, kalau 2 itu dicegah, ya, bi aqall min salati atau 1. Nah, tapi dalam hadis kemarin bahwa Rasulullah SAW ya pernah sahabat ini mencari batu, dapatnya 2, kemudian ambil kotoran unta yang sudah keras, maka kotoran unta itu dibuang, Rasulullah mengambil 2. Nah, mengambil yang 2 batu itu diambil untuk beristinja. Nah, dalam keadaan darurat itu boleh-boleh saja, cuman adanya 2, nah, itu kan, misalkan. Tapi kalau sekarang itu kan boleh, dalam kitab Kasyifatus Saja itu diterangkan oleh Imam Al-Nawawi, boleh kita beristinja itu misalnya tidak harus dengan batu, tapi dengan sesuatu yang jamid, yang keras, ya, yang padat lah, yang padat. Misalnya dengan apa? Tisu itu udah padat, ya, itu diperbolehkan untuk beristinja, ya. Kalau sekarang ya, dan tidak boleh beristinja itu dengan tulang, nggak boleh, ya, beristinja dengan tulang, karena nggak ada batu, kemudian tulang ini bahaya ibu-ibu, nah, itu kan. Kemudian dengan kaca, nah itu nggak boleh, ya. Dengan kaca bizujaj itu nggak boleh, ya. Jadi dianjurkan itu dengan batu, dan kalau tidak ada batu, sesuatu yang padat, jamid yang padat. Ya, tadi boleh dengan kayu lah misalnya, dengan kayu, kemudian dengan tisu sekarang kan. Dan sekarang itu mudah untuk beristinja, nggak harus ada misalnya air, ya misalnya. Dengan dengan tisu, kemana-mana bawa tisu. Sekarang ada tisu yang basah, tisu basah, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi diperbolehkan untuk hal demikian. Ya. Kemudian selanjutnya, wali sab'ah an Abi Ayyub, ya, kemudian hadis dari Imam Sab'ah yang diriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wala tastaqbilul qiblah, ya, wala tastaqbiruha bi ghaitin aw baulin
walakin syarriqu au gharribu. Ini hadis masih ada kaitannya dengan hadis tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencegah menghadap ke kiblat atau kita membelakanginya, membelakangi kiblat atau menghadap kiblat itu nggak boleh. Ya, jadi kita menghadap kiblat nggak boleh, kemudian membelakangi pun nggak boleh. Wala tastakbiruha, juga tidak boleh membelakangi. Ya, ini misalnya madhep ke timur saja tapi agak menyerong dikit, ya, itu nggak boleh. Ya, menghadap kiblat nggak boleh, atau membelakangi kiblat juga nggak boleh. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari. Walakin syarriqu au gharribu, akan tetapi boleh kita beristinja itu menghadap ke barat atau ke timur. Nah, boleh ini. Walakin syarriqu, ya, boleh menghadap ke timur. Boleh, ya. Atau gharribu, boleh menghadap ke barat. Yang penting tidak arah ke kiblat. Nah, bagaimana kalau kiblatnya itu pas lempeng ke kulon? Nah, itu kan. Ya berarti tidak boleh karena pas gitu kan. Ya. Kalau ini bagi yang kiblatnya barangkali kiblatnya yang tidak ke arah barat, ya kan? Tidak ke arah barat misalnya kan. Kalau kiblat kita kan harus nyerong. Ini musola sudah sesuai kiblat nggak? Nah, kalau sudah diukur ya, maka bagus. Ya kan? Makanya di setting WC-nya itu jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakangi. Nah, itu kan. Itu tidak boleh. Tapi ada sebagian ulama, ya, bagaimana ketika WC-nya itu di pagar, ya, di pagar atau di tembok gitu kan. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Karena apa? Itu di pagar. Jadi tidak murni untuk menghadap ke kiblat. Nah, jadi itu ya. Ada sebagian ulama. Tapi dalam hadis ini tidak boleh kita menghadap ke kiblat, ya. Kemudian selanjutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu? Man atal ghaid falyastatir, ya. Barang siapa ia berhajat, ya, dia buang air besar, falyastatir, maka harus membuat tutup, ya, ya. Jadi nggak boleh ngablak begitu saja. Nah, kemarin yang saya sampaikan itu kan. Jadi ketika kita buang air besar tidak boleh di tempat yang tidak ada tutupnya. Harus yang tertutup. Nah, harus rapat, ya. Harus yang tidak bisa kelihatan oleh orang lain. Nah, jadi tidak boleh kita ghaid, ya, atau buang air besar ataupun buang air kecil ini yang tidak ada tutupnya, tidak ada satirnya, tidak ada pembatasnya dengan orang lain. Nah, kalau kebelet gimana? Kebeletnya di mana dulu gitu kan? Ya sebisa mungkin kita bikin satir, bikin tutup. Misalnya dengan apa? Ya misalnya dengan daun misalnya kan, dengan kain, dengan daun dan sebagainya, ya, atau dengan satu hal yang bisa ngumpet lah, ya, ngumpet di batu itu bisa juga, ya kan? Kalau pohonnya tidak berbuah, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak dianjurkan kita buang air besar ataupun kecil di bawah pohon yang berbuah. Lihat dulu nih pohonnya apa nih? Pohon kesemek atau pohon kesemek? Hah? Nggak tahu pohon kesemek ya? Kalau orang Pemalang tahu tuh pohon kesemek. Nah, iya itu pohon kesemek. Itu nggak boleh karena itu pohon berbuah, ya kan? Saya mau buang air besar atau kecil di bawah pohon pete, ya nggak boleh karena itu berbuah. Ya buah itu berbuah, ya kan? Itu namanya berbuah. Ini pete ini bersayur atau berbuah? Kan? Itu kan? Berbuah itu kan? Ya kan? Jangan sampai ini pohon pete belum bersayur ini kan? Hasil kan? Makanya berbuah, ya kan? Jadi boleh kalau mafhum mukhalafahnya itu
berarti boleh kita buang air kecil yang pohon yang tidak berbuah. Tapi juga mungkin ya pohon itu tidak berbuah tapi buat berlindung orang atau tidak. Ya kan, misalnya kan sekarang kalau di puncak-puncak itu pohon-pohon gede, di bawahnya untuk berlindung gitu kan. Atau misalnya di mana itu? Di Kebun Raya Bogor gitu kan. Walaupun tidak berbuah tapi untuk berlindung, buat apa nggak tahu. Ya kan? Nah, ini maka tidak dianjurkan ya. Karena tidak boleh membuang air besar ataupun kecil di tempat yang banyak orang berlindung di situ. Nah, karena ya akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak dan tidak baik ya. Nah, makanya di hadis ini menganjurkan kepada kita ketika kita itu membuang air besar, maka falyastatir, maka buatlah satir, buatlah tutup, buatlah supaya tidak terlihat orang lain. Nah, ini ya. Boleh ngumpet di mana-mana ya. Kalau di kali ya ngumpet di batu gede gitu kan. Di batu gede gitu kan. Kalau orang dulu itu kan buang air besarnya di kali itu kan, kalau di kampung ya, maka cari tuh ya, cari yang ada batu yang gede kemudian ngumpet di situ ya. Nah itu boleh-boleh saja, yang penting tidak kelihatan oleh orang lain. Nah, itu ya, jadi membuat satir ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa anha, diriwayatkan dari Aisyah anna Nabi SAW kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka ya. Bahwa Rasulullah SAW ketika keluar atau selesai membuang air besar, maka Rasulullah mengatakan ghufranaka ya. Ya ghufranaka ya. Bukan gupron tapi ghufranaka. Pakai fa. Orang Bogor, orang Sunda biasanya pakainya pa. Ghufranaka. Gitu kan. Ya kan. Ya kan. Maka Rasulullah mengatakan berdoa ghufranaka. Ya, ada sebagian kil yang mengajarkan kepada kita berdoa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah, kemudian disahihkan oleh Ibu Hakim, Imam Hatim dan Imam Hakim ya. Jadi jangan lupa ketika kita habis ke kamar mandi, habis buang hajat ya, bahkan buang hajat besar, maka kita mengatakan ghufranaka ya, ghufranaka. Ghufranaka itu semoga Allah ya, kami meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada engkau ya kan. Kalau kemarin alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, kita berterima kasih kepada Allah yang telah mengeluarkan adza, penyakit, dan telah memberikan afani itu keenakan badan, afiyah, badan menjadi enak, gitu kan? Kalau buang air kecil, coba nahan buang air kecil, ya sampai keringat dingin, ya apalagi mau nahan buang air besar, udah masya Allah keringat dingin. Maka buang air besar dan air kecil itu adalah yang pertama adalah nikmat, ya kan? Nikmat. Kenapa kita? Karena itu nikmat, ya kita mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Yang kedua ghufranaka, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Ya, paham itu? Ya. Nah, ini hadis Nabi, ya hadis Nabi bahasa Arab itu ya. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan. Jangan diketawain. Ada buang air gas, buang gas nih. Gas yang mana ini? Gas LPG apa gimana? Jangan-jangan buang gas LPG marah sama istrinya, dibuas gangnya. Nah, ini ya. Nah, itu ghufranaka juga itu. Kan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya kan gitu kan. Nah, itu ya. Baik ya. Paham itu ya? Apa tadi doanya? Ghufranaka. Barang-barang coba. Ghufranaka. Jadi itu ya. Selain ghufranaka tadi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Hafal enggak coba? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi adhaba
anil adza wa afani. Yang kedua tadi ghufranaka. Boleh dua-duanya, ya. Ya. Boleh aja. Boleh. Pokoknya berdoa aja lah. Salah, berarti kita habis buang air besar, ya, ghufranaka. Ya. Di luar. Di luar. Ya, kalau mereka kan kalau di dalam kita di hati saja. Ya kan? Ya berarti semoga diampuni namanya. Dan semoga mendapatkan ampunan kan gitu kan. Memang Allah itu Maha tahu. Ya. Kalau nggak Maha tahu ya Pak Ghufron namanya. Jadi itu. Bercanda ya Pak ya. Nanti nggak ngaji lagi dicandain. Ya. Paham ya? Paham? Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Jadi apa ini? Ata an-nabiyyu ya. An-nabi apa nabiyyu? An-nabiyyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bergegas membuang air besar. Ya. Fa'amaroni, kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepadaku an atiyahu, untuk mendatangkan atau mencari bisalasati ahjar, 3 batu. Jadi Rasulullah mau buang air besar, kemudian Rasulullah menyuruh Imam Ibnu Mas'ud, ya, menyuruh Imam Ibnu Mas'ud untuk apa? Mencari 3 batu. Ya. Kemudian apa? Fawajadtu hajaroini. Akan tetapi Imam Ibnu Mas'ud ini hanya menemukan 2 batu. Jadi udah dicari, cuman nemunya 2. Nah. Walam ajid thalithan. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya nggak nemu yang ketiga. Nemunya cuman 2. Ya. Fa'ataituhu birausatin. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud itu membawa 2 batu, dan yang ketiga kalinya, yang 3 batunya itu birausah. Rausa itu kotoran unta. Kotoran unta yang sudah keras. Nah, itu kan. Jadi kotoran unta, jadi airnya 3. 2 batu, yang satunya kotoran unta. Ya. Kemudian apa? Fa'akhadhahuma. Kemudian Rasulullah SAW mengambil 2 batu tadi. Wa alqa ar-rausah, membuang kotoran unta. Jadi Rasulullah cuman mengambil 2 batu, berarti Rasulullah beristinja dengan 2 batu. Ya. Ini karena sudah dicari-cari enggak ada. Di hadis sesudahnya kan tadi dengan bisalasati ahjar, dengan 3 batu. Tapi ini Rasulullah ketika dicarikan batu oleh Imam Ibnu Mas'ud itu cuman mendapatkan 2, ya kan? Yang 3 kalinya, yang ketiganya adalah kotoran unta. Maka Rasul cuman mengambil 2 batu, yang kotoran untanya itu dibuang. Dan Rasulullah SAW itu beristinja, membersihkan setelah buang air besarnya dengan 2 batu. Apa kata Nabi? Wa qala hadza ritsun, ya. Bahwa kotoran unta itu adalah kotor, najis. Ya. Kemudian auriksun, penyakit, ya, membawa penyakit. Kotoran unta itu najis, dan yang kedua adalah berpenyakit. Maka tidak boleh menggunakannya, digunakan untuk beristinja. Karena apa tadi? Najis dan berpenyakit. Makanya di sini kita tidak boleh beristinja dengan suatu hal yang kotor, ya, suatu hal yang mengandung najis, suatu hal yang tidak steril, itu kan? Maka harus beristinja dengan bagus, dengan baik. Nah itu ya, yaitu dengan 2 batu tadi. Ya, karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Nah tadi misalnya tidak ada batu 3,
maka boleh 2. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Itu ya. Paham ini? Paham ya? Kemudian Rasulullah SAW di hadis selanjutnya, ya. Apa ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyastanja bi'adhamin aw rathin. Nah ini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencegah untuk beristinja dengan bi'adhamin, dengan tulang. Kemarin banyak tulang habis kurban dibawa kemana-mana. Ditanya, tulang itu mau buat apa? Nanti barangkali mau pergi, mau beristinja. Enggak boleh. Walaupun tulang itu sudah disuci, misalnya kan, tulang itu sudah dibersihkan, tetap tidak boleh. Ya. Kemudian aurausin atau dengan kotoran unta atau dengan kotoran sapi dan lain sebagainya yang sudah keras, itu juga nggak boleh. Ya. Kalau rausin itu bahasa kitanya teletong, teletong ya, teletong apa telepong, teletong. Nah, teletong nggak ngerti kan? Ada yang nggak ngerti teletong? Telepong. Ya. Kalau tempat saya telepong gitu kan. Ya, kalau di bahasa sononya teletong. Ya. Pak Topik ngerti teletong? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Teletong itu ya tai kebo itu tadi. Iya kan tadi. Ya, jadi namanya teletong. Ya. Jadi itu tidak boleh digunakan untuk istinja. Karena apa tadi kata Rasulullah? Innahuma la yatharani. Bahwa keduanya itu tidak suci. Nah, itu jadi tulang dan teletong tadi, kotoran unta tadi atau kotoran sapi atau sepadannya itu layat hurunnya tidak suci, maka tidak boleh untuk digunakan untuk beristinja. Ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istangzihu minal bauli. Ya ini. Bersihkanlah kalian minal bauli dari kencing, air kencing. Jadi istanzihu, kalian harus membersihkan dengan bagus, dengan baik. Nah, makanya istanzi bukan tohir. Istanzi itu membersihkan sampai bersih. Ya. Jadi ketika kita habis buang air kecil, istanzi, bersihkan dengan sebaik-baiknya. Bersihkan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini. Maka cara beristinja ini yang harus kita harus kita perbaiki. Ya. Harus kita, apakah istinja kita sudah baik atau tidak? Kan, toharoh kita sudah baik atau tidak? Jangan-jangan ketika kita setelah buang air kecil, bekas-bekasnya itu nempel pada celana dalam kita. Ya kan? Kalau nempel pada celana dalam kita, maka kemudian kita pakai itu celana dalam, maka sholat kita nggak sah. Nah ini. Maka dia istangzi. Ya kan? Maka istangzi, bersih, harus bersih. Ya. Harus harus tuntas. Nah, makanya kalau kita buang air kecil itu, kalau kita berdiri itu nggak tuntas. Nah, jongkok dan jongkoknya begini. Angkat kaki kanan. Ya. Kalau buang air besar begini, ya. Ini nanti ada nih keterangannya, ya. Jadi begini, jadi begini, ya. Jadi, nah, nanti ada nih hadisnya. Jadi dianjurkan begitu, dan harus tuntas nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jangan-jangan sholat kita nggak diterima, jangan-jangan sholat kita nggak diterima gara-gara nggak bersih ketika kita buang air kecilnya. Bagaimana di dalam beberapa kitab tentang toharoh, ketika buang air kecil itu, kalau laki-laki, nah ini ya, laki-laki dulu nih, laki-laki itu kalau setelah kita sudah selesai, kemudian dipelirit, dipelirit itu diurut, ya, kemaluannya itu diurut pakai tangan kiri dari ujung sampai dari ujung sampai ujung. Ya. Kemudian setelah itu untuk membuktikan sudah tuntas atau belum, maka disunnahkan kita untuk dehem 3 kali.
apa namanya itu? Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ambil nafas dulu, kemudian tekan. Bukan begitu. Itu mah godain cewek kalau begitu. Jadi kalau gitu kode. Bukan begitu. Jadi caranya kita udah buang air kecil, kemudian kita tadi diurut ya supaya keluar ya dari pangkal sampai ujung ya, diurut supaya keluar semuanya. Ya. Nah, ini bukan porno ya, tapi ini harus dijelaskan ya. Dari pangkal sampai ujung itu diurut pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Ya. Pakai tangan kiri. Kemudian setelah itu membuktikan itu sudah keluar lagi ya. Kemudian kita coba untuk tadi dehem 3 kali. Caranya ambil nafas dulu, kemudian tekan sampai ke bawah. Jadi menekan di sini. Jadi keluar sampai 3 kali sunnah itu. Ya, itu sunnah. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya membuktikan lagi, coba berdiri ya, berdiri kemudian agak ditekan. Nah, agak ditekan. Nanti pasti keluar. Ya. Sisanya ya kita menekan begini. Enggak, begini aja. Atau setengah ruku. Ya, setengah ruku berdiri kemudian setengah ruku. Ya, itu nanti bisa keluar. Nah, ini makanya katanya al-instanzi, harus bersih. Ya. Jangan sampai kita itu buang air besar, buang air kecil, kita asal suci, asal kita cebok saja. Padahal pada dasarnya masih ada najis-najis yang masih keluar dari kemaluan kita. Itu tadi ada cara-cara. Yang pertama itu kalau sudah selesai benar, kemudian diurut, ya diurut kemaluannya dari pangkal sampai ujung, ya kan? Pokoknya diurut-urut aja, ya. Setelah diurut kemudian kita sunnah menjadi 3 kali tadi. Ya jeda aja, jangan. Tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, begitu. Ya, 3 kali, ya, diurut 3 kali, ya, 3 kali dayam juga, itu sunnah, ya. Jangan-jangan kita nggak seperti itu, akan nggak diurut, ya. Harus. Nah, bagaimana perempuan? Ini perempuan, ya perempuan itu cukup ditekan, ya, kemudian diurut lagi dari apa ini kantung kemih, ya. Sebelah kanan kirinya itu diurut, ya, diurut supaya keluar. Nah, jadi kalau perempuan itu tidak dehem-dehem, tapi cukup diurut saja. Ya. Kemudian ditekan, ya, bagian sininya kita tekan begini. Nah, itu harus kita praktekkan itu, ya. Makanya di hadis selanjutnya ini kata Rasulullah SAW ini, ya. Fa inna amata adzabil qabri minhu. Mayoritas azab kubur itu disebabkan karena baul tadi. Mayoritas disebabkan karena tadi. Ya, karena baul. Karena pipis. Karena kurang bersih, ya. Yang pertama adalah kurang bersih ketika kita bersuci. Ya. Yang kedua, karena mayoritas juga orang ketika buang air kecil itu tidak membuat apa namanya aling-aling, ya, tidak membuat satir. Maka itu yang menyebabkan orang itu diazab di dalam kuburnya. Yang pertama tadi apa? Kurang istanzihnya, kurang bersihnya. Yang kedua itu mayoritas tidak membuat sekat. Nah, maka subhanallah. Ya. Makanya ada hadis itu bahwa Rasulullah SAW ketika jalan-jalan dengan para sahabat kemudian melewati makam, ya kan? Makam itu, ketika makam, kemudian ternyata Rasulullah mendengar bahwa sahibul makam yang ada di dalam kuburan itu sedang disiksa. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul?
ini mayit ini disiksa. Rasul mengatakan ini disiksa disebabkan karena baul, karena bersucinya kurang, atau sembarangan ketika dia membuang air kecil. Maka hati-hati itu bisa mendatangkan azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Nah, mulai sekarang ayo kita bareng-bareng ya. Ketika buang air kecil harus mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa, kalau buang air kecil jangan berdiri, karena ketika buang air kecil berdiri maka kurang tuntas. Ya, maka kurang tuntas. Nah, kalau misalnya, kalau memang seperti kemarin saya sampaikan itu kita dalam keadaan darurat boleh berdiri boleh, tapi tadi ya kemudian diurut ya, kemudian kita dehem 3 kali, kemudian tekan ya supaya kita memastikan bahwa kita itu sudah bersih, baru kita cebok. Begitu kira-kira. Ya, paham itu? Jangan langsung cebok. Udah selesai cebok. Laki-laki atau perempuan, ini nggak boleh. Karena belum tentu yang ada di sisa-sisanya masih keluar. Nanti nempel di celana dalamnya buat sholat kita nggak sah. Nah ini, paham nih ya? Ini kita harus hati-hati. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim juga masih menerangkan tentang itu. Aktsaru adzabil qabri minal baul. Ya. Mayoritas azab kubur itu disebabkan karena membuang air kecil sembarangan. Ya. Kemudian cara bersucinya tidak tuntas, tidak baik, tidak ngerti. Nah ini, maka ajarkan ke anak-anak cucu kita, ya, ajarkan cara untuk bersuci. Ya. Makanya saya kadang-kadang juga nulis tuh di rumah itu, di kamar mandi, hati-hati dan takutlah dengan air kencing. Yang pertama juga kita harus hati-hati, apalagi kita bawa bapak ini, ya, ketika kencingnya berdiri maka dia akan nyiprat kemana-mana, ya kan? Bisa ke sarung kita, atau ke celana kita, atau ke pakaian kita, atau ke anggota badan kita, kaki misalnya kan, atau mungkin nyiprat kemana-mana, cipratannya itu mungkin ke tembok apa dan lain sebagainya, kemudian nempel ketika kita nyentuh ke tembok itu, kemudian nempel di baju atau pakaian kita atau di tubuh kita. Nah, makanya hati-hati ya, tentang hal-hal demikian. Maka Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan Imam Hakim itu aktsaru adzabil qabri minal baul. Mayoritas azab kubur itu disebabkan karena membuang air kecil. Nah, paham ya? Paham ya? Ya. Ini kasus yang Silakan. jadi kami yang udah masuk umur dan itu banyak juga dia umur yang kecil sepertinya udah habis sudah bersih dan karena dia jalan keluar lagi tanpa sengaja karena faktor umur apalagi kalau cuacanya itu gimana? Ya, kalau itu memang penyakit dan dihukumi dengan beser, ya beser itu berarti setelah dia tuntas, kemudian dia keluar lagi, gitu kan? Nah, kalau masih di luar sholat, usahakan untuk bersihkan lagi, dibersihkan. Ini kalau kasusnya beser, ya kan? Anyang-anyangan beser lah, pokoknya penyakit beser, ya kan? Nah, kalau masih bisa dimungkinkan untuk kita bersuci lagi. Tapi kalau penyakit beser, ya kita sudah penyakitan tadi, buang air kecil, kemudian kita lagi sholat karena penyakit ya, kemudian keluar, itu tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Makanya diusahakan pakai pempes. Ya, diusahakan pakai pempes. Nah, kalau orang dulu, nah itu berarti nggak sah. Ya, harus bersuci lagi. Ya, jadi usahakan yang agak lama dikit. Ya, makanya saya itu kalau habis buang air kecil itu, saya tunggu dulu nih.
ya kan, udah bersih, kemudian saya duduk aja dulu. Kira-kira ada yang mau keluar lagi nggak? Kan terasa, ya kan? Terasa, entah 2 menit atau 3 menit. Ini gini Pak, memang udah nggak terasa, kan udah dari dulu, Mau masuk ke musola. dia mau udah masuk masjid misalnya, terus lagi. Kalau dia faktornya tidak beser, maka dianjurkan untuk bersih lagi. Karena tadi mungkin bukan penyakit itu. Karena umur saja. Karena belum tuntas. Jadi kalau sudah tuntas, insya Allah nggak mungkin. Saya sudah membuktikan tuh. Jadi enggak juga. Kalau yang muda, oke gitu. Enggak juga. Tapi kalau misalnya faktornya mungkin juga umur, kemudian umur itu berarti berkaitan dengan penyakit, ya kan? Ketika lagi sholat keluar itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar sholat, ya dimungkinkan untuk dibersihkan lagi. Karena itu bukan beser. Tapi kalau beser itu kan ini keluar lagi, ini keluar lagi. Seperti itu. Ya, paham itu ya? Ya. Supaya habis nih. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, kata Suraqah bin Malik ya, fil khala, ketika berada di WC. Nah, itu kan ketika ber-WC untuk apa? Untuk mau membuang air kecil ya, Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita anak uda alal yusra, untuk duduk di atas kaki kiri. Nah, berarti begini. Nah, jadi begini nih. Pipis. Ya. Ya beginilah. Anak udah alal yusra wa nansibu ya al yumna, kemudian kaki kanan itu diluruskan. Luruskan itu begini, lurus gitu. Iya. Ketika buang air kecil begitu. Ya. Dilepas semua kalau bisa. Ya. Karena ini akan lebih menekan. Selama ini kan kita jongkoknya begini kan. Ya kan? Atau duduk di toilet duduk gitu kan. Nah, itu kurang tuntas itu. Kurang tuntas. Coba dibuktikan. Kita di atas WC jongkok tadi Pak, gini gitu Ustaz. Ya. Jangan bahaya Pak. WC jongkok Pak. Oh, jongkok. Iya. Ya kalau menurut hadis ini ya harus begitu. Kalau menurut hadis ini pipisnya di mana Ustaz? Ya pokoknya di toilet. Ya, ini kan perkembangan zaman, teknologi, ya kan? Teknologi. Kalau misalnya pipis dengan duduk itu susah yang seperti itu, ya tidak harus seperti, nggak apa-apa. Berarti kita tidak mengikuti sunnah Rasul kan gitu kan? Kan begitu kan? Berarti nggak dapat pahala kan? Kan gitu kan? Boleh saja kita duduk di toilet itu kan? Duduk yang toilet duduk, tapi ketika kita buang air kecil itu di toilet yang duduk itu kurang, nggak dapat sunnah. Karena sunnahnya tadi duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan diluruskan. Yang tadi saya contohkan seperti itu. Nah, ini anjuran Rasulullah SAW. Karena saya sering mempraktekkan ini. Ya, maka lebih baik itu toilet itu klosetnya jangan yang duduk. Ya. Kalau kita pengen ngikuti sunnah Rasul. Tapi kalau teknologi sekarang ya, atau bisa juga di bawahnya, kalau cuman air kecil kan bisa kita duduk di bawah dengan seperti tadi.
Ya. Iya. Mengalir gitu kan. Paham itu ya? Paham ya? Ya. Kemudian hadis selanjutnya, ini udah Isa nih. Wa an Isa bin Yazdad ya. An abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum falyastatir falyastatur." Dzakarahu thalatha marrat. Nah ini. Ketika kalian itu buang air kecil maka urutlah 3 kali kemaluannya. Ini tadi yang saya sampaikan itu ya. Nah, di sini ada hadisnya. Maka ini disunahkan yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya hadis ini wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam apa nih? Sa'ala ahlu Quba faqala inna Allah yusni alaikum faqalu inna nutbi'ul hajarah alma rawahu al-Bazzar ya bisanadin dhaif. Ini ada seorang ahli penduduk Kuba ya. Ini Rasulullah SAW bertanya, kenapa Allah itu memuji kepada kalian? Nah, kenapa Allah itu memuji kepada penduduk Kuba? Apa jawabannya penduduk Kuba? Inna natbi'ul hajarah alma. Kami itu setelah beristinja dengan batu, maka kami bersihkan dengan air. Nah, itu kan. Jadi setelah beristinja dengan batu, kemudian dibersihkan dengan air. Maka Allah memuji kepada penduduk Kuba. Nah, itu ya. Maka ini Rasulullah bertanya kepada penduduk Kuba, kenapa Allah itu memuji kalian? Maka penduduk Kuba menjawab, kami itu setelah beristinja dengan batu, kemudian kami mengikutinya dengan air. Artinya apa? Setelah dibersihkan dengan batu, kemudian dibersihkan dengan air. Nah, itu ya. Kemudian hadis yang terakhir ini ya diriwayatkan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah ya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala biduni dzikril hijarah, tanpa menyebutkan lafadz hijarah yang diartikan batu. Jadi inilah hadis yang terakhir di dalam bab qadha'il hajat, buang air besar atau buang hajat, buang air besar ataupun kecil ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini kita bisa mengamalkannya dengan baik. Ya, ini saya tadi mengutip dalam kitab Kasyifatus saja, ini ya. Idastanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulahu. Ketika seorang itu beristinja, ya, membersihkan dari kotoran, nah ketika dia beristinja dengan air, maka disunnahkan untuk mendahulukan kubulnya ala duburihi, mendahulukan kemaluannya, dibersihkan kemaluannya, baru kita duburnya, ya. Jadi jalan belakang, jalan depan dulu, baru jalan belakang. Akan tetapi ketika kita beristinja dengan batu, maka dengan duburnya dulu, baru kubulnya. Paham itu? Ya. Jadi kalau dengan air itu apa dulu? Depan dulu, baru belakang. Tapi kalau dengan hijarah, dengan batu, belakang dulu, baru depan. Nah, ini. Boleh. Tadi kan dengan kalau tidak ada batu, boleh dengan suatu hal yang jamid. Jamid itu yang padat. Benda padat. Yang penting bukan kaca dengan kotoran yang sudah keras atau dengan tulang. Ya. Apalagi tulang yang dari Medan. Nggak boleh itu. Ya. Apa tulang dari Medan itu? Orang itu kan. Jadi itu ya. Jadi paham itu ya? Paham ya? Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman untuk kita sehingga kita bisa mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang babul ghusli wa hukmil junub. Ya. Bab tentang mandi dan hukumnya junub. Nah, ini seru nanti. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik dan membahas kitab dalam Bulughul Maram ini, hadis-hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.